Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 104. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan pun menyuruh Zhan Yi untuk tinggal di dalam halaman klan Xiao ini ketika dia akan melakukan terobosan. Zhan Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setelah mereka semuanya berdiskusi di dalam aula besar, mereka telah memutuskan bahwa Zhan Yi akan menjalani kesengsaraan kaisar 7 hari kemudian. Waktu 7 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Semua orang telah bangun pagi-pagi. Mereka berkumpul di area terbuka yang sangat luas dari halaman klan Xiao dengan penuh semangat untuk menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban. Zhan Yi kini duduk di alun-alun yang luas terbuka, menjaga jarak dari semuanya untuk mencegah mereka terpengaruh oleh kesengsaraan kaisar yang akan datang. Di sekitar Zhan Yi ada King Haoran dan juga beberapa orang kuat lainnya. Mereka langsung bersama-sama memasang penghalang energi untuk membentuk lapisan pelindung ganda dan memastikan keamanan secara mutlak. Zhan Yi tersenyum kepada Xiaoyan dan kemudian tiba-tiba pung! Doki dari dalam tubuhnya melesat ke arah langit melepaskan kekuatan puncak bintang 4 tanpa ragu-ragu lagi. Begitu energi ini terkumpul selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya meledak. Kekuatan tidak terbayangkan langsung menembus ke bintang 5 Dodi tanpa hambatan. Tak lama kemudian anomali telah turun dari langit. Kali ini langit langsung berubah menjadi warna gelap gulita. Petir menyambar di mana-mana. Awan hitam telah berputar-putar membentuk sebuah pusaran yang luar biasa menakutkan. Hal ini telah menutupi seluruh langit di atas halaman dari klan Xiao. Suara gemuruh petir semakin lama semakin keras. Tak lama kemudian, ujian pertama dari kesengsaraan petir telah dimulai. 4 iblis petir, yaitu iblis petir kuning, hitam, langit dan juga bumi, langsung turun dari langit. Ekspresi mata mereka berempat seolah-olah akan membersihkan sesuatu yang telah menantang langit dan bumi. Menghadapi iblis petir ini, Zhan Yi berdiri dengan tegak. Dia tanpa rasa takut langsung mengeluarkan pedang miliknya, lalu melesat dengan sangat cepat dan kemudian degar dengan mudah menghancurkan iblis petir yang telah turun dari langit tersebut. Zhan Yi bisa melewati ujian tahap pertama dari kesengsaraan kaisar. Detik berikutnya pandangan mata dari Zhan Yi melihat ke arah langit yang semakin gelap. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius karena ujian tahap kedua ini adalah ujian yang sebenarnya. Suasana di sekitar tempat ini berubah menjadi sunyi senyap. Orang-orang seperti Xiaoyan dan juga yang lainnya langsung menahan nafas. Tiba-tiba saja sebuah lubang yang besar muncul dari awan hitam yang telah berputar-putar di langit. Detik berikutnya, ular-ular raksasa yang terbuat dari petir telah berkelebat turun membawa kekuatan sejuta petir yang tanpa ampun. Hal itu telah membuat seluruh halaman dari klan Xiao bergetar dengan hebat. Kekuatan petir juga telah menyambar kemana-mana dalam hal ini. Zhan Yi tanpa ragu-ragu lagi langsung melesat maju untuk menghadapi ular-ular petir tersebut. Dia menghancurkan satu persatu sambaran petir dan doki miliknya bertabrakan dengan kekuatan petir di udara, menciptakan percikan api yang luar biasa sampai-sampai membuat cairan merah keluar di sudut mulut seorang Zhan Yi. Zhan Yi sendiri bukanlah orang di puncak bintang 4 Dodi biasa. Bisa dikatakan bahwa dia telah mencapai titik ini di mana dirinya hampir tidak bisa meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi dari puncak bintang 4 Dodi, dan hampir 50.000 tahun penyempurnaan benar-benar membuat kekuatannya sangatlah luar biasa. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, Zhan Yi masih menderita luka yang parah akibat serangan dari ular-ular petir. Bagaimanapun juga, hal ini adalah kesengsaraan kaisar bintang 5 yang tidak bisa dianggap remeh. Zhan Yi kemudian memakan berbagai pil obat penyembuhan. Dia memulihkan doki di dalam tubuhnya. Kesengsaraan kaisar bintang 5 ini tanpa ampun dan benar-benar kejam. Kekuatan Zhan Yi baru pulih 50% dan dokinya kini telah kembali dinaikkan ke arah langit. Hal itu berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung menerobos kegelapan. Tak lama kemudian, kesengsaraan yang dikenal sebagai kesengsaraan kematian dengan kekuatan petir raksasa
kini telah turun. Hal itu menyelimuti seluruh langit, bahkan auranya saja sudah memberikan gelombang kejut yang sangat menakutkan, menghancurkan tanah di bawah sana, menciptakan berbagai retakan. Penghalang di sekitarnya juga telah bergoyang seperti diterjang oleh angin topan. Zhan Yi juga hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Di bawah terjangan gelombang seperti ini membuat wajahnya menjadi pucat pasi. Zhou Yan berkata, terlalu kuat. Jika petir ini menyambar, jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang bintang 4 Dodi. Zhou Yan benar-benar khawatir terhadap Zhan Yi kali ini. Pandangan matanya kemudian melihat pada bayangan ungu dan dia bertanya, bayangan ungu, jika kau menghadapi sambaran petir raksasa itu, apa yang akan terjadi padamu? Bayangan ungu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mati, tapi tentu saja aku pasti terluka sangat parah. Zhou Yan memandang Xiao Zhan dan bertanya, Xiao Zhan, bagaimanakah dengan dirimu? Xiao Zhan pun segera berkata, tentu saja aku tidak ada kesulitan, tapi mungkin aku juga akan mengalami cedera. Zhou Yan pun tersentak. Bahkan kekuatan Xiao Zhan yang berada di bintang 6 Dodi dengan tubuh ras Xiao yang sangat kuat juga masih akan cedera. Memang kesengsaraan kaisar kelima ini sangatlah tidak normal. Seolah-olah itu memang sengaja diciptakan oleh surga mencegah kemajuan dari seorang Dodi tingkat tinggi. Sekarang Zhan Yi jelas tidak bisa melewati cobaan seperti ini tanpa cedera. Dan semuanya hanya bergantung pada pil hati ungu yang telah dibuat oleh Zhou Yan. Zhou Yan pun memperhatikan dengan penuh harap, namun dia juga cukup khawatir sambaran petir raksasa yang hendak datang. Zhan Yi langsung mengeluarkan pil hati ungu. Dia kemudian menatap pada sambaran petir yang sangat luar biasa dipenuhi amarah dari 9 langit. Tanpa ragu lagi, Zhan Yi pun langsung menelan pil hati ungu. Kekuatan Zhan Yi sama sekali tidak meningkat. Bahkan dokinya juga tidak menunjukkan perubahan apapun. Mata dari Zhou Yan langsung terbelalak dengan penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah pil hati ungu ini tidak efektif? Kenapa sama sekali tidak memiliki reaksi apapun? Zhou Yan menatap ke arah Zhan Yi dengan cara yang sangat tajam. Le Shaolong mengepalkan tinjunya erat-erat dan dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Zhan Yi adalah orang yang telah direkomendasikan oleh Le Shaolong dan juga merupakan sahabat terdekatnya. Jika sampai Zhan Yi meninggal karena pil hati ungu tidak manjur, maka Le Shaolong hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Namun sebuah kejutan datang ketika semua orang meragukan hal ini. Petir raksasa yang telah turun dan akan menyambar tubuh dari Zhan Yi. Tiba-tiba dari dalam tubuh Zhan Yi mengeluarkan sinar cahaya ungu yang dengan cepat melesat ke arah langit. Pemandangan ajaib pun terjadi. Kemanapun sinar cahaya ungu ini lewat, kekuatan dari kesengsaraan petir bintang 5 Dodi dengan cepat larut. Seolah-olah kekuatan misterius telah menyerap energi petir itu, atau lebih tepatnya mengalihkan kekuatannya, dan hal ini membuat kekuatan petir raksasa tampak melemah. Bahkan kekuatan luar biasa itu juga terus terkikis. Zhan Yi sudah bercucuran keringat. Keputusasaan di dalam dirinya berubah menjadi kegembiraan. Dia meraung ke arah langit dan kemudian energi yang luar biasa melonjak berubah menjadi pedang raksasa yang langsung memberikan tebasan pada petir raksasa tersebut. Meskipun kekuatan petir telah melemah, tapi tetap tidak boleh diremehkan karena energinya terlalu dahsyat, bahkan menyebabkan bulu ketek dari Zhan Yi langsung berdiri. Akhirnya, pung! Petir raksasa berhasil dihancurkan oleh seorang Zhan Yi. Meskipun begitu, sedikit kekuatan petir langsung mengenai tubuh Zhan Yi yang membuatnya langsung gosong. Tapi hal ini tidak berakibat fatal. Zhan Yi sangat gembira dan tidak pernah menyangka bahwa pil hati ungu akan memiliki kekuatan luar biasa dan benar-benar mampu melemahkan kekuatan dari kesengsaraan petir bintang 5 Dodi. Petir-petir yang lainnya pun segera turun. Zhan Yi kali ini langsung menebaskan pedang yang ada di tangannya, menghantam berbagai petir yang telah datang dengan kekuatan luar biasa. Sebelum pada akhirnya
duar, duar, duar. Setelah berbagai ledakan yang keras terjadi sesaat, langit kembali tenang seperti biasanya. Awan hitam memudar dan kemudian menunjukkan sebuah kecerahan dari langit ini. Energi yang sangat melimpah segera turun untuk menyelimuti tubuh dari Zhang Yi, dan kemudian luka-luka di tubuhnya langsung diperbaiki dengan cepat, membuktikan bahwa kesengsaraan petir bintang 5 Dodi telah menghilang. Dan pada akhirnya Zhang Yi benar-benar berada di bintang 5 Dodi. Dengan satu pil hati ungu, Zhang Yi telah berhasil melewati kesengsaraan maut. Zhou Yan dan juga yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka langsung penuh dengan kegembiraan. Mata Zhou Yan berbinar, Le Shaolong menghela napas yang panjang. Zhang Yi segera turun dari udara. Dia pun berlutut di hadapan Zhou Yan dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak Tuan Muda Zhou Yan atas kelahiran kembali ini." Tubuh dari seorang Zhang Yi gemetar karena saking gembiranya. Aura dari seorang bintang 5 Dodi telah membangkitkan rasa bahagia dari semua orang di dalam tempat ini. Zhou Yan buru-buru membantu Zhang Yi berdiri. "Bangunlah, jangan seperti itu. Cepat periksa apakah kau merasa tidak nyaman." Zhou Yan khawatir akan ada efek yang buruk tertinggal di dalam tubuh Zhang Yi akibat memakan pil hati ungu. Setelah Zhang Yi memeriksa keadaan tubuhnya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak ada. Kalaupun aku harus mengatakan sesuatu, seluruh tubuhku saat ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa." Zhou Yan tak kuasa menahan tawa. Hebat sekali. Pil hati ungu sungguh luar biasa dan tidak memiliki efek samping sama sekali. King Haoran juga tertawa terbahak-bahak. "Adikku Zhou Yan, selamat. Kau telah memungkinkan kakak ini untuk menyaksikan sebuah keajaiban terlahir dan kakak bangga dengan dirimu. Aku puas. Aku benar-benar puas punya adik sepertimu." King Haoran mengacungkan jempol kepada Zhou Yan. Pandangan mata dari Zhenny pun berbinar ketika melihat Zhou Yan. Seolah-olah kekaguman saja tidak cukup. Rasa-rasanya Zhenny ingin memeluk Zhou Yan dan kemudian menciuminya sampai puas. Tapi karena banyak orang, hal itu tentu saja tidak dilakukan. Adapun Zhou Yan, matanya sudah mengeluarkan air mata dan dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Xiao Zhan menepuk bahu dari Zhou Yan sambil mengatakan, "Tuan Muda Zhou Yan, aku rasa jika suatu hari nanti aku tiba-tiba mati, itu pasti bukan karena dibunuh, tapi karena kaget oleh berbagai keajaiban yang kau munculkan." Nan Erming kemudian menimpali, "Hei Xiao Zhan, mustahil. Kau tidak akan pernah mati dengan mudah. Malah kau akan menjadi orang yang paling bahagia dan juga bangga memiliki teman seperti Tuan Muda Zhou Yan ini." King Mu'er menggoda Zhou Yan, "Hei pembohong kecil, obatmu benar-benar luar biasa. Ingat ya, di masa depan kau harus membuatkan satu untukku yang bisa langsung meningkatkan kekuatan dari bintang 5 menjadi bintang 6. Bayangan ungu juga langsung berkata, "Untuk acara sebahagia ini, bukankah seharusnya kita melakukan perayaan?" Xiao Yao segera tertawa. Benar. Apa yang dikatakan bayangan ungu memang benar. Kita akan melakukan perayaan besar-besaran hari ini juga. Keinginan terbesar Xiao Yao dalam hidupnya adalah menghidupkan kembali klan Zhao dan dia sudah putus asa. Tapi dalam waktu singkat dia melihat harapan lagi. Bagaimana mungkin tidak gembira? Xiao Yao kemudian menarik tangan Zhou Yan, mengumpulkan semua orang untuk berjalan menuju aula besar. Xiao Yao pun bersenandung seperti anak kecil. Semua orang ingin tertawa ketika melihat hal seperti ini, namun mereka menahan diri karena tidak berani. Bagaimanapun juga Xiao Yao adalah leluhur dari Zhou Yan dan juga pemimpin dari klan Zhao. Mereka berpesta dengan cara yang luar biasa. Xiao Yan kemudian bersandar di kursi. Melihat tempat sekeliling, dia menyadari bahwa tetua Xiao Yao sedikit kelelahan dalam pesta ini. Orang tua itu kemudian berkata pada Zhou Yan, "Aku sebagai orang tua bahkan tidak ingat sudah berapa tahun semenjak aku tidak sebahagia ini. Klan Xiao memiliki masa depan dan meskipun orang tua ini tidak mampu membangkitkannya, tapi setidaknya aku merasa puas. Ada generasi yang bisa
meneruskan cita-citaku. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia merasa kehidupan Xiao Yao selama ini sangatlah berat. Dia terus bersembunyi, tapi dalam hatinya masih memikirkan kemajuan dari klan Xiao. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana caranya Xiao Yao bertahan menghadapi siksaan yang sangat berat selama ini. Dan semua itu disebabkan oleh satu alasan terkutuk. Kekuatan Xiao Yao secara misterius menurun dari hari ke hari. Xiaoyan pun merasa meskipun Xiao Yao tampak tidak lagi peduli dengan kekuatannya sekarang, tapi karena Xiaoyan telah berjanji, dia harus membantu Xiao Yao menyelesaikan masalahnya, sehingga pemimpin dari klan Xiao ini yang telah lama berkeliaran bisa kembali ke dalam klan Xiao penuh dengan kebanggaan. Xiaoyan mendekati King Haoran dan kemudian dia berkata, "Kakak Haoran, ada satu hal penting yang ingin aku tanyakan padamu." Dengan pengetahuan ras iblis selama bertahun-tahun dan juga status King Haoran sebagai seorang kaisar iblis, mungkin Haoran memahami situasi saat ini. Setelah mendengarkan penjelasan yang rinci dari seorang Xiaoyan, alis dari King Haoran segera terangkat. Hati dari Xiaoyan menegang. Mungkinkah Haoran telah menyadari situasi aneh yang telah menimpa Xiao Yao? Ketika Xiaoyan memberikan penjelasan tentang kondisi Xiao Yao kepada King Haoran, Xiao Yao yang tadinya terkulai karena kelelahan, dia kembali mengangkat kepalanya, dan dengan kesedihan yang selama ini telah dia pendam terungkap. Hal itu membuat Xiao Yao menjadi lebih tenang. King Haoran melihat pada Xiao Yao yang kemudian dia bertanya, "Pemimpin klan Xiao, apakah situasi yang telah terjadi padamu dimulai setelah kau bertemu dengan seseorang?" Xiao Yao menganggukkan kepalanya dan kemudian wajahnya nampak bersedih. King Haoran mengetuk jarinya pada meja di hadapannya sambil berkata, "Situasi seperti ini sudah sangat lama dan itu tidak terjadi lagi hingga detik ini di dalam benua Dodi." Xiaoyan kemudian berkata, "Sudah lama tidak muncul, kakak Haoran. Apakah kau tahu penyebabnya?" Pandangan mata dari Xiao Yao juga langsung tertuju pada King Haoran dan menantikan jawaban dengan penuh harapan. King Haoran menarik napas panjang dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Jangan menatapku seperti itu. Justru karena sudah terjadi sangat lama, aku tidak sepenuhnya yakin. Ku harap bukan seperti apa yang kupikirkan. Jika tidak, maka situasinya akan benar-benar menjadi masalah yang serius." Setelah berkata seperti ini, tangan dari King Haoran meraih tangan dari Xiao Yao. Dia menyalurkan Daoqi untuk melakukan pemeriksaan. Semua orang yang berada di dalam ruangan ini belum pernah melihat King Haoran seserius itu. Mereka diam-diam menunggu hasil pemeriksaannya. Bahkan King Mu'er yang selalu berisik juga tidak berani bersuara. Dia memperhatikan kakaknya yang masih memeriksa tetua Xiao Yao. Semakin lama ekspresi dari King Haoran semakin muram. Alisnya bahkan terangkat dengan cara yang tidak biasa. Xiao Yao sudah putus asa dalam hal ini. Namun Xiaoyan segera menepuk bahu dari Xiao Yao untuk menghiburnya. Setelah sekian lama pemeriksaan ini dilakukan, akhirnya King Haoran pun mulai berkata, "Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah segel pemakan jiwa." Semuanya pun langsung tercengang. Segel pemakan jiwa? Mereka belum pernah mendengar tentang hal ini di dalam benua Dodi. Wajah King Haoran menjadi serius dan kemudian dia memberikan sebuah penjelasan. Ini adalah sebuah teknik kultivasi ras iblis dari zaman kuno. Namun teknik ini telah dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak menyangka bahwa ini akan muncul kembali. King Mu'er bertanya, "Kakak, bagaimana kau bisa mengetahui tentang hal ini?" King Haoran menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, "Aku baru mengetahui keberadaan dari teknik kultivasi ini secara kebetulan ketika aku menemukan sebuah catatan saat menyusun sejarah rahasia klan iblis darah kita." Catatannya sangat singkat dan tidak detail, hanya disebutkan bahwa teknik kultivasi ini bisa
menanamkan sebuah segel pada seseorang yang disebut sebagai segel pemakan jiwa. Mereka yang terkena segel ini tidak merasakan apapun, tapi setelah itu kultivasi mereka secara perlahan dari hari ke hari terus menurun, sampai pada akhirnya orang tersebut akan terjatuh ke bintang 1 Dodi. Dan situasi ini sangat cocok dengan situasi yang telah dialami pemimpin klan Xiao sekarang. Aku curiga dia memang telah terkena segel pemakan jiwa. Mendengarkan penjelasan dari King Howran, rasa dingin menjalar pada tubuh semua orang. Bagi mereka yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, mencapai tingkat tertentu, sebuah perasaan tidak berdaya ketika menyaksikan kultivasinya mengalami sebuah kemunduran dari hari ke hari tanpa adanya jalan keluar. Hal seperti ini lebih menakutkan daripada mati secara langsung. Siksaan diam-diam itu pada akhirnya akan menghancurkan mental dari seseorang. Meskipun orang itu sangat kuat, teknik kultivasi dari segel pemakan jiwa memang sangat jahat. Detik berikutnya raut wajah dari King Howran kembali muram dan dia berkata, ada satu hal lagi yang sangat buruk. Xiaoyan segera berkata, apa itu kakak Howran? King Howran dengan berat hati dia menimpali, segel pemakan jiwa tidak bisa disembuhkan. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Xiao Yao langsung terkulai lemas. Raut wajah semua orang juga nampak bersedih. Xiaoyan hanya bisa mengepalkan tinjunya. Dia terus bergumam, segel pemakan jiwa tidak tersembuhkan. Segel pemakan jiwa tidak bisa disembuhkan. Jenny pun berjalan mendekati Xiaoyan dan kemudian dia mencoba menenangkan Xiaoyan ini. Detik berikutnya pandangan mata dari King Howran melihat pada King Mu'er dan dia berkata, Mu'er, apakah kau masih ingat ajaran dari kaisar leluhur tua yang telah ditinggalkan untuk kita melalui cincin iblis darah saat itu? Mu'er pun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, siapapun anggota klan iblis darah dilarang mempelajari metode dari teknik kultivasi pemakan jiwa. Jika tidak, maka mereka akan dieksekusi tanpa ampun. King Howran segera berkata, benar, segel pemakan jiwa ini ditanamkan melalui teknik pemakan jiwa. Dan tidak heran jika kaisar iblis tua ingin kita mengeksekusi siapapun yang menggunakan metode itu, karena teknik ini memang sangat jahat. Xiaoyan kemudian berkata, kakak, kau bilang kaisar iblis tua meninggalkan sebuah wasiat untukmu? Xiaoyan ingat ketika dia bertemu dengan kaisar iblis tua, hanya mempercayakan token iblis darah kepada klan iblis darah dan tidak menyebutkan tentang adanya sebuah wasiat. King Howran tertawa yang kemudian dia mengatakan, begini, bukankah pada saat itu kau membawakanku cincin iblis darah? Kaisar iblis tua telah meninggalkan sebuah pesan di dalam cincin itu, dan hanya kita yang memiliki garis keturunan klan iblis darah yang bisa mendengarkan pesan tersebut. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Oh, jadi begitu. Tapi bentar dulu kakak, karena kaisar iblis tua secara khusus menyebutkan teknik pemakan jiwa, apakah dia juga mengatakan cara mengatasinya? King Howran menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak mengatakan bagaimana cara mengatasinya. Selain token iblis darah dan juga cincin iblis darah, dia juga hanya menyerahkan formula dari pil obat padamu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, formula pil obat. Ah, benar. Xiaoyan kemudian mengeluarkan kekuatan jiwa untuk langsung memeriksa ke dalam cincin penyimpanan, yang kemudian kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan mulai melakukan pemeriksaan pada formula yang telah ditinggalkan kaisar iblis tua. Tiba-tiba saja Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Segel pemakan jiwa bisa diatasi. Segel pemakan jiwa bisa diatasi. Kata-kata dari Xiaoyan ini telah mengejutkan semua orang di dalam ruangan ini. Dan kemudian King Howran melihat ke arah Xiaoyan sambil bertanya, Xiaoyan, apakah kau benar-benar telah menemukan solusinya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya yang kemudian dia segera melambaikan tangan. Sebuah formula obat kini telah melayang di hadapan Xiaoyan dan juga yang lainnya. Dan kemudian Xiaoyan pun membuka pada halaman yang menunjukkan adanya cara pembuatan pil pemakan jiwa. Sebuah kata-kata tertulis, pil pemakan jiwa mampu menghilangkan segel pemakan jiwa pada seorang yang berada di bintang 4 Dodi. Sebelumnya aku telah membaca formula ini dan kemudian aku tidak paham dengan apa yang dimaksud sebagai segel pemakan jiwa. Jadi ketika kakak Howran mengingatkanku soal
formula obat, aku tiba-tiba teringat bahwa di dalam formula itu memang terdapat kata-kata tentang segel pemakan jiwa. King Hauran kemudian berkata tidak heran bahwa teknik kultivasi dari pemakan jiwa dikatakan tidak bisa dipecahkan. Ternyata Kaisar Iblis Tua adalah orang yang telah mengendalikan penawarnya. Xiao Shan tertawa terbahak. Kita telah mencari solusinya dengan cara yang sangat pusing, tapi ternyata solusi itu sendiri dimiliki Tuan Muda Xiaoyan. Lei Shaolong kemudian bertanya, Tuan Muda, apakah bahan-bahannya sulit didapatkan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya, melirik pada Zeni, dan kemudian dia berkata, bahan-bahan untuk pil ini tidak dianggap langka. Dengan kemampuan aliansi bisnis seharusnya tidak sulit mendapatkan di dalam pasar lelang. Begitu Zeni mendapatkan bahan-bahan ini, kita akan segera mulai untuk melakukan pemurnian. Xiao Yao kemudian menimpali, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Lebih baik kita menikmati pesta malam ini. King Hauran melihat pada Xiao Yao sambil berkata, senior, akhirnya kau bisa tenang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mampu membuat pil pemakan jiwa untuk bisa menghilangkan segel pemakan jiwa yang ada di dalam tubuh dari seorang Xiao Yao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.